Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Febriana Setian dengan NIM 2101675. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan dan memaparkan mengenai materi tentang perkembangan kajian sintaksis bahasa Indonesia, yang mana kita akan membahas apa itu hakikat dan wujud fungsi sintaksis dan beserta jajarannya. Simak terus videonya, oke? Adapun poin-poin yang akan kita bahas nantinya yaitu yang pertama hakikat fungsi sintaksis, kemudian wujud fungsi sintaksis, dan yang ketiga unsur wajib dan tidak wajib fungsi sintaksis, dan yang terakhir ciri-ciri pengenal fungsi sintaksis. Langsung saja yang pertama yaitu hakikat fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah tempat-tempat yang dapat diisi oleh bentuk bahasa tertentu dalam kalimat. Fungsi sintaksis dapat diisi oleh bentuk bahasa berupa kata, frasa, atau klausa yang mempunyai kategori dan peran semantis tertentu. Fungsi sintaksis berhubungan dengan relasi gramatikal dalam suatu kalimat. Next, wujud fungsi sintaksis. Wujud fungsi sintaksis meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima fungsi ini tidak selalu hadir bersama-sama dalam sebuah kalimat. Fungsi wajib yang harus ada dalam sebuah kalimat yaitu subjek dan predikat. Kemudian unsur wajib dan tidak wajib fungsi sintaksis. Unsur wajib terdiri atas unsur kalimat yang tidak dapat dihilangkan. Minimal harus ada dalam setiap kalimat yaitu seperti subjek dan predikat. Kemudian unsur tak wajib terdiri atas unsur kalimat yang dapat dihilangkan seperti objek, pelengkap, maupun keterangan merupakan unsur penunjang dalam kalimat. Kemudian poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai ciri-ciri pengenal fungsi sintaksis. Poin yang pertama, ciri-ciri fungsi subjek. Sebelumnya kita ketahui subjek adalah fungsi pokok yang terdapat dalam sebuah kalimat yang berada di samping unsur predikat. Adapun ciri-cirinya yaitu subjek biasanya selalu mendahului predikat. Ciri yang kedua, subjek itu biasanya jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Ciri yang ketiga, subjek diisi oleh konstituen yang takrif. Ciri yang keempat, subjek didahului kata bahwa. 5. Mempunyai keterangan pewatas, contohnya yang. Ciri selanjutnya, subjek tidak didahului preposisi. Kemudian, subjek berupa nomina ataupun dapat berupa frasa nominal. Lanjut, ciri-ciri fungsi predikat. Predikat merupakan unsur pokok dalam suatu kalimat yang mana berada di samping subjek. Predikat merupakan bentuk gramatikal di dalam kalimat yang berpotensi berperan sebagai perbuatan, proses, keadaan, pengalaman, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri fungsi predikat yaitu secara morfologis, predikat sering ditandai dengan prefiks man, di, dan ber. Kemudian, predikat merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Predikat kalimat dapat berupa kata, adalah, atau ialah. Predikat yang tergolong bagian ini adalah predikat dalam kalimat yang lazim disebut kalimat nominal. Ciri yang keempat yaitu predikat dapat diingkarkan dengan kata tidak atau bukan. Kemudian ciri yang kelima, predikat dapat disertai kata-kata aspek dan modalitas seperti telah, sudah, belum, akan, dan sedang. Kemudian ciri-ciri fungsi objek. Objek merupakan unsur kalimat yang dapat diperlawankan dengan subjek. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, objek biasanya terletak langsung di belakang predikat. Kemudian objek juga dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Objek tidak dapat didahului preposisi, dan objek juga biasanya berupa nomina atau frasa nominal. Selain berupa nomina atau frasa nominal, objek juga dapat berupa klausa. Lanjut, ciri-ciri fungsi pelengkap. Pelengkap dan objek memiliki kesamaan. Persamaannya adalah kedua unsur kalimat ini bersifat wajib atau harus ada karena melengkapi makna verba predikat kalimat, menempati posisi belakang predikat, dan tidak didahului preposisi. Dan poin yang terakhir yaitu mengenai ciri-ciri fungsi keterangan. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di awal, di tengah, bahkan di akhir kalimat. Pada umumnya kehadiran keterangan dalam kalimat bersifat manasuka. Adapun ciri-ciri keterangan, yang pertama, keterangan bukan unsur utama. Keterangan berbeda dengan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Keterangan merupakan unsur tambahan yang kehadirannya dalam struktur dasar kebanyakan tidak bersifat wajib. Jika dalam sebuah kalimat tidak ada unsur keterangan, kalimat itu masih tetap gramatikal asalkan syarat utama terpenuhi, yaitu adanya unsur subjek dan predikat. Kemudian ciri yang kedua, keterangan tidak terikat posisi. Di dalam kalimat, keterangan merupakan unsur kalimat yang memiliki kebebasan tempat atau bebas posisi. Keterangan dapat menempati posisi di awal, akhir, tengah, di antara subjek dan predikat. Dapat juga menempati posisi di antara predikat dan objek jika objek berupa anak kalimat. Ada beberapa jenis keterangan. Yang pertama, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan penyerta, keterangan perbandingan atau kemiripan, keterangan sebab, dan keterangan kesalingan. Jadi itulah tadi beberapa ulasan mengenai penjelasan tentang fungsi sintaksis. Semoga video yang teman-teman tonton ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.